Selamat pagi kepada pemirsa Guris Sadan TV. Guris Sadan TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Guris Sadan TV yang kami cintai, pada pagi hari ini kita membahas tentang menteri-menteri kabinet yang dibentuk oleh Prabowo Subianto ya. Sebagaimana pemirsa ketahui, kemarin Prabowo Subianto melakukan pembekalan terhadap calon-calon menterinya ya. Dan dalam pembekalan itu ada kata bertuah ya yang disampaikan oleh Prabowo ya. Kata bertuah yang pertama adalah jangan membiarkan kekayaan alam untuk dieksploitasi oleh negara lainnya. Dan yang kedua adalah para menteri perlu memiliki komitmen untuk memberantas korupsi ya. Para menteri tidak boleh melakukan korupsi ya. Nah, kata bertuah yang pertama tentu saja kita bisa menganalisis ya bagaimana struktur kapital di Indonesia ya. Nah, sejauh ini struktur kapital di Indonesia itu merupakan struktur kapital yang dikuasai oleh pemodal internasional ya. Karena hadirnya pemodal internasional ini juga merupakan bagian dari kebijakan pemerintah di masa lalu ya, terutama di masa Orde Baru ketika di tahun 1950-an, 60-an Presiden Soekarno melakukan nasionalisasi terhadap modal internasional, perusahaan-perusahaan internasional. Terjadi krisis ekonomi yang sangat luar biasa ya, sehingga pada tahun 70-an Presiden Soeharto membuka keran impor ya, mengundang masuknya modal internasional ya. Dan Anda lihat juga ya bahwa pemerintahan Jokowi berkali-kali bahkan menyerukan ya untuk memperluas ya, mempercepat dan juga memberikan peluang yang besar terhadap masuknya modal internasional ya. Anda masih ingat tentu saja bagaimana Jokowi dengan menterinya Luhut Binsar Panjaitan pada waktu itu bertemu dengan Elon Musk ya, meminta-minta untuk berinvestasi di Indonesia. Nah, ini tentu saja menjadi problem kita yang sangat serius, karena ini juga terkait dengan komitmen pemerintah, komitmen negara untuk memperkuat struktur modal dalam negeri, memperkuat pemodal ya domestik, memperkuat kapasitas ya dari pemodal-pemodal di dalam negeri, sehingga mereka memiliki kemampuan ya tidak hanya menang di rumah sendiri ya atau di Indonesia, tetapi juga bisa bertarung di dunia internasional ya, bisa berinvestasi di negara yang lain ya. Tetapi kalau kita lihat dari orang-orang kaya di Indonesia ya, hampir semua orang kaya itu hanya ada beberapa ya yang merupakan pengusaha pribumi ya, tetapi lebihnya itu adalah pengusaha-pengusaha yang bekerja sama dengan pemodal internasional ya. Sehingga kata bertuah dari Prabowo ini kita sangat mengharapkan bagaimana kata bertuah ini bisa diimplementasikan, bisa dioperasionalkan di dalam pemerintahan Prabowo yang akan datang ya. Dan kita semua tentu saja ragu ya dengan kata bertuah ini, karena ini tidak dikaitkan atau tidak disertai dengan komitmen yang serius ya untuk membentuk struktur modal di dalam negeri ya. Mengapa misalnya masyarakat yang punya tambang ya, punya sumber daya alam, tetapi di tempat yang bersangkutan tidak tumbuh pengusaha lokal ya, pengusaha yang mampu untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri ya. Karena hampir semua investasi dan juga penanaman modal di Indonesia selama ini itu adalah penanaman modal atau investasi hasil kerjasama atau hasil relasi bisnis ya dengan pengusaha internasional ya, sehingga potensi-potensi yang ada di dalam tidak menjadi peluang dan kesempatan untuk menumbuhkan pengusaha di dalam negeri, tetapi justru memberikan peluang dan kesempatan kepada pengusaha internasional
untuk mengeruk sumber daya Indonesia ya. Nah, yang kedua terkait dengan kata bertuah Prabowo untuk memberantas korupsi dan pembekalan kepada calon menterinya untuk tidak melakukan korupsi. Kita semua tentu saja ragu ya. Keraguan kita apa? Karena menteri yang dipanggil oleh Prabowo baik ke Kertanegara maupun ke Hambalang ya, itu adalah menteri-menteri diantaranya ya punya catatan buram ya terkait dengan korupsi ya. Nah, kita mengambil pendapat dari Boyamin Saiman ya, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Dia mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sebaiknya berhati-hati dalam memilih calon menteri di kabinetnya ya. Nah, hal ini disampaikan oleh Boyamin tentu saja setelah melihat ya rekam jejak dari calon menteri itu, di mana ada beberapa diantaranya terlibat di dalam kasus korupsi. Nah, ini adalah kutipan dari Boyamin ya. Pak Prabowo harusnya cari orang bersih yang betul-betul track recordnya baik, biar fokus kerja, kata Boyamin saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Selasa 15 Oktober 2024. Dia menyebut memilih menteri dengan catatan bersih merupakan hal penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap Prabowo ya. Jadi kata kuncinya adalah orang menjadi percaya kepada pemerintahan Prabowo bahwa Prabowo memiliki komitmen untuk memberantas korupsi ya. Jika calon-calon menterinya itu memiliki rekam jejak yang bersih terkait dengan korupsi ya. Dan bila perlu juga Prabowo melakukan analisis yang atau evaluasi yang mendalam ya terkait dengan kekayaan-kekayaan yang dimiliki oleh calon menteri ini ya. Mengapa? Karena bisa jadi kekayaan mereka yang tidak didapatkan dengan cara yang benar. Nah, itu menjadi peluang dan kesempatan bagi mereka di dalam pemerintahan untuk meraup keuntungan yang lebih besar ya dari anggaran pendapatan belanja negara ya yang mereka korup atau yang mereka gunakan ya untuk kepentingan pribadi ya. Nah, kita yakin dan percaya bahwa pemerintahan Prabowo itu merupakan pemerintahan yang kuat ya di dalam pemberantasan korupsi apabila benar-benar memperhatikan ya komitmen atau integritas ya dari para calon menteri ini, dan bila perlu juga Prabowo tidak lagi menggunakan ya calon-calon menteri yang sudah menjabat selama 10 tahun ya di pemerintahan Jokowi ya. Apalagi misalnya beberapa di antara calon menteri itu masih memiliki keterkaitan dengan kasus korupsi ya. Ini akan meruntuhkan kepercayaan publik kepada pemerintahan Prabowo sebagai pemerintahan yang omon-omon saja ya. Jadi tidak ada realisasinya, tidak ada implementasinya ya, tidak ada operasionalnya ya. Jadi kata-kata bertuah itu mesti harus direalisasikan atau diimplementasikan ya dalam bentuk praktek-praktek yang nyata. Misalnya pembekalan itu harusnya dilakukan kepada menteri-menteri atau calon-calon menteri yang memang memiliki track record dan rekam jejak yang baik ya. Yang nggak punya track record dan rekam jejak yang baik ya harus berani untuk disingkirkan. Mengapa? Karena mereka nanti akan menjadi beban yang besar bagi pemerintahan Prabowo ya. Dan tentu saja kita mau bahwa Indonesia ini menjadi negara yang lebih adil, lebih makmur, lebih sejahtera ya. Dan fungsi-fungsi negara itu bisa dijalankan dengan sungguh-sungguh ya. Terutama fungsi-fungsi negara yang dijamin oleh konstitusi ya. Mencerdaskan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan fungsi negara untuk menjaga ketertiban dan keamanannya. Nah, jika begitu, maka kita semua memiliki harapan yang kuat ya kepada pemerintahan Prabowo sebagai pemerintahan yang memiliki komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi. Demikian saja pemirsa Guru Saran TV. Jika Anda suka dengan video-video yang kami buat, jangan lupa like, comment, subscribe, dan bagikan ke teman-teman Anda ya. Katakan kepada mereka bahwa Guru Saran TV mencerdaskan Indonesia. Jangan takut untuk berpikir kritis, analitis, dan reflektif.